Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyanglah, 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 sembahyanglah sebelum engkau disembahyangkan. Puasa-puasa kok malah tidur terus sih? Emang boleh? Pada dasarnya, tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa, yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 FM dan juga di aplikasi R Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Tentunya sahabat budaya di pukul 4 sore ini atau di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita berada di program acara Mudani Spesial Ramadan atau Inspirasi Ramadan. Seperti biasanya, kita akan menghadirkan narasumber yang akan kita bahas di hari ini dengan topik mendidik anak mengikuti zamannya. Tentunya kami telah menghadirkan Samsinar Esos M. Esos atau Ustazah Samsinar, beliau dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Nah, tentunya untuk tidak berlama-lama kita langsung saja sapa narasumber di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak hari ini diundang untuk bergabung di RR Pro tentunya. Bagaimana Terima kabarnya, kasih sehat banyak. Bu Ustazah? Iya, alhamdulillah sehat. Puasa aman lancar? Aman, insya Allah aman. Insya Allah. Nah, ini topik kita di sore hari ini menarik nih. Mendidik anak mengikuti zamannya. Ini pernah saya dengar dari hadis atau apa ini. Ini kayak enak kita ulas lebih dalam lagi nih Mustazah. Mungkin bisa Iya, iya betul. dijelaskan atau bisa sampaikan tausiahnya. Silakan Bu Ustazah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih berada di sini walaupun melalui line interaktif atau virtual, tentunya tidak membuat kita surut untuk tetap belajar dan menyampaikan ayat walaupun itu hanya sepenggal. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan untuk bisa bersua, dan tentunya kita mengirimkan salawat kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita agama yang betul-betul insya Allah akan sampai
di akhirat insya Allah. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Amin ya amin, Rabbal amin. Alamin. Topik kita tentunya ini sangat menggelitik buat ibu-ibu dan tentunya bagi saya sendiri karena saya seorang ibu, bahwa mendidik anak itu sesuai zamannya itu memang memiliki tantangan yang besar bagi orang tua, ya. Apalagi di era digital ini, anak-anak kita tumbuh dengan teknologi yang sangat maju, dengan akses informasi yang luas. Oleh karena itu kita harus bisa menyelesaikan cara mendidik kita dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak kita tentunya, ya. Walaupun tentunya kita harus juga tetap melihat kondisi fisik, bagaimana kita itu tidak boleh lepas daripada dua pegangan kita, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Tentunya tetap kita harus merujuk kedua ini karena ini adalah fondasi agama kita, fondasi hidup kita tentunya. Dan yang pertama tentu kita harus pahami bahwa anak-anak kita ini hidup di era yang digital, ya, era digital yang mereka sangat familiar dengan gadget dan media sosial. Tidak baiknya dibilang bahwa pas lahir dia sudah bisa langsung main HP, ya. Karena kenapa? Karena memang dunianya seperti itu sekarang, ya, dunianya. Anak-anak yang mungkin belum bisa melap ingusnya, kata kasarnya seperti itu, dia sudah bisa main HP, bisa mengalahkan ibu-ibu yang mungkin yang kadang gaptek dan sebagainya, ya. Nah, karena kondisi seperti ini, ya, kita harus menyelesaikan kondisi, ya. Jangan bahwa kita harus melarang keras, memberikan ultimatum dan sebagainya, jangan. Kita harus fleksibel melihat keadaan bahwa justru kita sebagai orang tua ini kita harus pintar memanfaatkan teknologi itu untuk mendidik mereka, ya, bukan malah melarang atau menggunakan teknologi. Bisa-bisa mereka, anak kita itu nanti ketinggalan, ya, dengan anak-anak yang lain. Jadi kita tetap memberikan dia kesempatan, tapi dengan catatan, ada catatannya, misalnya memberikan mulai jam ini sampai jam ini, nak, ya, nanti digunakan pada saat sudah kita belajar. Nanti baru main HP dan sebagainya, ya, atau sudah mengaji, sudah belajar baru main HP, seperti itu. Kita harus kasih batasan. Dan kita juga harus sebagai ibu, sebagai orang tua, kita harus belajar menggunakan aplikasi edukatif, ya, misalnya kayak video pembelajaran, video-video misalnya cara sholat, cara berdoa, itu harus kita ini memberikan dia masukan-masukan, memberikan, oh ini bagaimana orang salat seperti ini, bagaimana orang berdoa ini, minimal ya harus misalnya doa belajar, doa makan, ya, dan doa-doa lainnya yang mungkin tidak terlalu panjang tapi bermanfaat bagi kehidupan anak-anak kita, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, ya, bagaimana mereka belajar, apa yang kita lakukan itu harus menunjukkan perilaku yang baik, seperti misalnya kayak kita memberikan dia kebebasan yang bertanggung jawab, menunjukkan perilaku yang baik, ya. Artinya jangan sebagai orang tua yang otoriter, yang keras, ya. Jangan, kita harus fleksibel tadi itu, seperti memberikan contoh-contoh yang kepada perilaku kita sendiri, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua dan lebih menyayangi yang lebih muda, seperti itu, ya. Karena kiblat anak-anak kita itu, madrasatul ummah itu di rumah itu adalah ibunya, ya. Yang pertama itu adalah ibunya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berpikir secara kritis dan kreatif, ya. Kenapa? Karena jangan sampai dia terlena dengan kehidupan digital, akhirnya dia tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri, tidak bisa mencari jawaban dengan hanya menggunakan teknologi bisa jangan. Artinya kita tetap harus belajar untuk dia berpikir nanti pada saat sulit baru itu jalan terakhir. Artinya betul-betul dia tidak mampu mengatasi masalahnya, baru kita bisa bantu dengan hal-hal yang lebih mudah. Kemudian keempat kita harus memperhatikan emosi anak-anak kita. Ya, kita harus mengajarkan mereka mengelola emosi mereka sendiri, ya. Jangan sampai dia tidak bisa
mengetahui apa itu sebenarnya emosi, apa itu marah, apa itu Ya. kalau menangis, apa itu kalau sebagainya, kalau misalnya bahagia dan sebagainya. Jadi kita harus tetap mengajarkan mereka ya bagaimana mereka menjadi orang yang bisa seimbang, bisa bahagia dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita harus selalu sebagai orang tua itu membuka komunikatif atau komunikasi yang baik dengan anak kita. Ya harus selalu terbuka. Artinya jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak tahu masalah orang lain lebih tahu daripada kita. Jadi kita tidak boleh selalu banyak diam, banyak Ya. ini kepada anak-anak. Kita harus selalu membuka komunikasi kepada anak-anak kita. Kita harus mendengarkan mereka curhat dengan sabar, memberikan nasihat-nasihat yang bijak Ya. supaya mereka merasa dihargai dan dipercaya, ya, sehingga hubungan antara anak dan orang tua itu akan merasa terbangun lebih kuat seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita berbicara ini dari segi apa namanya ini secara psikologi dan komunikasi, tentunya kita tidak boleh terlepas daripada hak-hak pengasuhan Rasulullah. Seperti apa kira-kira Rasulullah itu memberikan poin-poinnya ya untuk pengasuhan anak. Ya, tentunya ini perlu kita cermati sebagai orang tua. Yeah. Tadi itu ada 5 konsep, 5 dasar yang tentunya kita harus mengerti dulu sebelum kita masuk ke pola Rasulullah ini, pola pengasuhannya ya. Tentunya yang pertama yaitu kita harus memperhatikan, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kita ya. Seperti dalam Al-Quran Al-Isra ayat 3 yang artinya bahwa hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya ya. Jadi yang pertama itu kasih sayang ya, kasih sayang kepada anak memang itu luar biasa. Seperti kepada anak kita, seperti misalnya anak perempuan, bahwa cinta pertama seorang anak perempuan itu kepada ayahnya. Ya, betul. Jadi banyaklah sebagai ayah-ayah di luar sana, jangan sampai kita sibuk dengan pekerjaan, kita lupa bahwa anak kita itu memerlukan perhatian dan kasih sayang ya, supaya mereka mengetahui kasih sayang yang sebenarnya yang sejati itu bagaimana dan kasih sayang yang palsu itu bagaimana. Jadi mereka tidak gampang terperdaya dengan bujuk rayuan, maksudnya kalau misalnya gadis gitu, jangan sampai dia terperdaya dengan hal-hal yang negatif di luar sana seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah ini mengajarkan kita untuk mendidik anak kita itu dengan memiliki akidah akhlak, etika. Ya, etika dan ilmu pengetahuan. Tentunya etika itu luar biasa, luar biasa manfaatnya. Ya, kadang orang itu lebih mengutamakan etika dulu, baru berilmu. Kenapa? Karena etika ini mencerminkan bagaimana sikap dan perilaku kita. Walaupun kita memiliki ilmu yang segudang banyak, tinggi, tapi kalau kita tidak memiliki etika, ya itu terkadang nol ya. Artinya tidak bermanfaatlah ilmu bila tidak memiliki etika ya. Nah, tentunya akidah akhlak etika ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dipelajari oleh anak-anak kita ya. Nah, dan tentunya dengan memiliki ilmu kita bisa berpikir bahwa mana yang baik dan mana yang benar ya. Tentunya seperti itu. Dan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, surah At-Tamrin ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu wa anfusakum wa ahlikum naran. Artinya bahwa hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Yang tentunya ini seperti ada sedikit kisah Pak ya yang saya mau ceritakan berdasarkan dari Al-Quran ini, bahwa pada suatu masa ada seorang laki-laki namanya si Fulan ya. Laki-laki ini adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki pokoknya kalau dibilang ini orang tua yang hebat. Kenapa hebat? Karena dia sholatnya bagus, sosialisasinya kepada masyarakat bagus, masyarakatnya bagus, kemudian sedekahnya bagus. Pokoknya setiap hari ke masjid lah seperti itu. Maksudnya pada saat suatu hari dia memiliki seorang anak. Anak itu
bapak ini jarang menegur anaknya ini. Nah, Hmm. anaknya ini pokoknya anak bandel lah seperti Iya, itu. iya, iya, Mungkin iya. sudah peminum lah, pesina lah, Iya. nauzubillah. Pokoknya sudah yang jelek-jelek. Dia Mm-mm. bapak ini, si Fulan ini dia itu sibuk dengan mengurus sholatnya, Diri mengurus sendiri. sedekahnya. Hmm. Dia dia pokoknya dia sendirilah begitu. Hmm. Jarang menegur anaknya, jarang. Akhirnya pada Astina meninggal, ini ceritanya ini tuh meninggal, sudah Iya, meninggal. Ini sebuah kisah Pak ya, kita iya, tidak tahu Allah alam, cuma kita bisa mengambil hikmahnya iya. bahwa pada saat dia meninggal, pada saat dicatatnya amalnya, amal kebaikannya lebih banyak daripada amal ininya karena dia kan rajin sholat dan sebagainya. Iya, Pada saat ingin melangkah ke surga, tiba-tiba ada malaikat yang memanggil, sini dulu, sini dulu. iya. Kenapa Pak? Mau masuk surga ini? Tunggu dulu Pak. Kita ada masalah sedikit ini. Ini kita punya anak ini katanya tidak pernah disuruh salat, tidak pernah disuruh ini dan sebagainya. Hmm. Ih, saya kan ini Pak banyak amalan ini saya rajin salat, rajin sedekah dan sebagainya. Ini kan saya tadi sudah mau di pintu surga masuk. Kenapa bisa tiba-tiba dipanggil? Iya, Dia komplain kan? iya. Tidak, ini ada Nakta ini melapor bahwa dia memiliki jarang sholat, jarang ini. Dia pertanggungjawabkannya ke kita karena kita bapaknya, seperti itu kan? Hmm. Iya, iya. Nah, orang orang tua itu bertanggung jawab kepada anaknya. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi karena bapak juga tidak pernah memberikan Mengajari, komunikasi yang baik membina. kepada anak, serta yang seperti tadi itu yang saya tadi bahas, Iya. komunikasi itu tidak pernah mungkin ditegur, jarang diingatkan Hmm. kalau salah dan sebagainya. Akhirnya anaknya ini menuntut. Iya. Akhirnya bapak ini mau masuk surga, akhirnya diseretlah ke neraka. Nah, itu Hmm. salah satunya bahwa sebagai orang tua itu memang betul-betul kita harus jangan terlena dengan Iya. ibadah kita. Padahal ada anak-anak kita mungkin yang tidak sholat dan sebagainya. Iya. Ya itu yang perlu jadi tanda di garis besar ya, Iya. di garis besar supaya sebagai orang tua jangan terlalu terlena dengan ibadah. Padahal ada anak-anak yang kadang kurang diperhatikan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga Iya. bahwa Rasulullah itu eh, sangat memperhatikan contoh daripada contoh baik bagi anak-anaknya. Artinya Rasulullah itu tadi seperti tadi jelaskan juga dari psikologinya Iya. bahwa Rasulullah itu menunjukkan selalu akhlak mulia ya, menjadi contoh yang baik bagi mereka. Iya. Nah, supaya anak-anak ini bisa melihat, oh ini contoh begini orang tua saya di rumah, di luar rumah. Jadi saya harus menirunya seperti Iya. itu. Nah, jadi ini orang tua ini kita harus mengupgrade diri kita sendiri, mengupgrade supaya lebih baik, supaya lebih bisa jadi contoh toladan ya Iya. bagi anak-anak kita di rumah seperti itu mungkin Pak. Mungkin itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah Baik. kata, Iya. ya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan tentunya kesalahan milik manusia. Iya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sahabat budaya ingin bertanya langsung pada Bu Ustazah, langsung saja di line telepon kami di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bung siapa di Rian, mana? Bu Ustazah, Iya, dengan siapa dengan di Bu mana? Niar, Oh, Bung Bu Rian. Niar. Iya, Bagaimana kabar, sehat Bu Niar? sehat. Iya. Syukur sekali nih ada Propat menemani ibu-ibu di dapur. Setiap hari Setiap acaranya hari. ini mantap dari jam 4 sampai jelang buka puasa. Yang penting udah dicoba Udah aja pernah makanannya. lewat ini Bung Rian. Iya, wah, Masya Tiap hari Allah. saya monitor. Iya. Iya. Dan Nah, tiap hari nelpon. baik Bu Niar. Nah, Hari langsung Bu ini, Niar, mau tanya langsung apa ke Bu Iya, Ustazah? bagus sekali temanya ini Bung Rian. Iya. Kebetulan Bu Ustazah Tabe, saya punya anak perempuan. Usianya sudah 11 tahun. Iya. Kebetulan mamanya Mama Jadul ini Bung Rian. Iya. Mama Jadul telat nikah, anaknya lahir di tahun milenial 2014. Oh iya. Anak Oke. saya jadi sekarang sudah 11 tahun. Ini Ustazah mendidiknya itu seperti yang tadi kita jelaskan, susah-susah gampang Bu Ustazah. Karena saya kan polanya saya dari didikan orang tua itu agak-agak beda dengan kita sekarang, susah menerapkan, tapi tetap saya apa yang saya bisa saya jadi begini saya terapkan juga ke anak saya itu Bu Ustazah.
dengan dia yang kondisinya sekarang serba pakai gadget nih semua nih, bahkan dia kalah nih mamanya Bung Rian, Iya. lebih pintar nih anaknya dari kita ini dengan HP, dia sangat pintar, cuman terkadang di cara menjelaskannya itu Bu Ustazah, kalau ada sesuatu yang yang Seperti apa? menurut saya tuh belum pantas tahu gitu Bu Ustazah dengan usianya yang sekarang. Nah, terus terang tiba-tiba tadi Bung Rian ini jujur, tadi Iya. pulang sekolah saya antar, tiba-tiba dia ngomong gini, Mak mau menikah. Aduh saya mau jawab bagaimana Bung Rian, Masya Allah bulan puasa lagi ya. Padahal Sepanjang umurnya masih perjalanan 11 itu, tahun. sepanjang perjalanan itu yang dia bahas itu, padahal ini anak belum juga gadis ya Bung Rian, dia baru 11 tahun mungkin hampir nih. Tapi mungkin ada yang dibahas di sekolah karena dia habis pesantren kilat, itu yang dia bahas. Terus tiba-tiba sampai rumah langsung minta maaf sama mamanya, jadi saya bingung apa maksudnya ini anak. Ini kalau minta tiba-tiba menikah itu di usia begitu, bagaimana Ki menjelaskan ini Bu Ustazah? Saya cuma ketawa, saya bilang kita tahu gitu apa menikah nak. Dia bilang enggak tahu, makanya saya tanya mama, bingung Ki ya. Ya, itu Bu Ustazah. Bagaimana kalau tiba-tiba anak yang usia 11 tahun mungkin mau remaja nih. Iya, cara menjelaskannya secara Islami begitu Bu Ustazah, tuh enggak terlalu bagaimana ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ustaz mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari narasumber. Bagaimana cara menjelaskannya kepada anak? Ini kan anak masih 11 tahun. Mungkin entah di sekolahnya telah diajarkan apa, pulang-pulangnya dia pertanyakan ibunya, dia mau cepat nikah. Bagaimana menurut Islam menjelaskannya ini Bu Ustazah? Silakan Ki. Anak-anak umur 11 tahun mau bagaimana? Mau nikah? Iya, dia tanya ibunya, Bu, saya mau nikah ini. Namun ibunya belum bisa jawab, makanya dia bertanya bagaimana cara menjelaskannya ke anak ini. Mungkin ada cara Islam bagaimana gitu, Bu Ustazah. Iya, tentunya ini berhubungan dengan tesis saya yang kemarin itu tentang pernikahan dini, pernikahan anak di bawah umur. Tentunya ini dari segi agama memang betul-betul belum bisa sudah ada ketentuan dari Kementerian Agama bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu pernikahan anak akan dilaksanakan pada umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tentunya ini dari segi agama ini sudah memang tidak bisa tidak bisa ditolerir, dari pemerintah juga tidak bisa. Nah, kalau 11 tahun andai kan misalnya bilang 16 atau 17 bisa jadi di nikah siri bilang misalnya ada suatu hal yang tidak bisa di luar kendali kita ya. Tapi kalau misalnya 11 tahun harus masih banyak belajar ini, tidak boleh berarti cara menyampaikannya itu bagaimana. Tentunya kita harus lebih sabar menyampaikan bahwa ini dari pemerintah nak, belum sebenarnya kita diizinkan. Terus dari agama juga itu belum, karena artinya agama kita walaupun mungkin tapi dalam hal reproduksi wanita itu sebenarnya belum mencukupi untuk hal seperti itu ya. Jadi harus sabar dan bijaksana dalam menjelaskan kepada anak kita, apalagi umurnya masih 11 tahun. Tentunya kita harus banyak memberikan waktu untuk anak seperti ini, harus banyak pendampingan seperti itu Pak. Jangan sampai salah langkah, akhirnya kita sebagai orang tua ini akan lebih banyak penyesalan seperti itu. Karena kebetulan saya ASN juga di Kementerian Agama, saya banyak mendapati, kebetulan saya di KUA Pak ya, juga saya banyak mendapati anak-anak yang dibawa. Ya, banyak kasus yang saya biasa temukan. Ini yang membuat saya miris, kasihan dan karena kita sebagai orang tua kita bisa merasakan apa yang dirasakan ibunya bila mengalami suatu hal yang di luar daripada kendali kita sebagai orang tua. Tentunya ini bagi anak-anak, jagalah pergaulan, jangan boleh kita tahu tentang digital, teknologi digital, tapi jangan kita sampai kebablasan seperti itu. Ya, karena pergaulan ini Pak banyak, gara-gara pergaulan, gara-gara teknologi, mereka melihat
hal-hal di luar sana, akhirnya mereka mencontoh, akhirnya mereka merasakan akibatnya. Dan tentunya orang tua tidak mungkin akan melepas tangan melihat anaknya ya. Seperti itu, pasti mencarikan solusi yang terbaik bagaimana supaya anaknya ini bisa diselamatkan dan sebagainya. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, terima lagi penelponnya Bu Tas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mustahang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mustahang, langsung pertanyaannya ke Ustazah. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Iya, waalaikumsalam Yang warahmatullahi ingin wabarakatuh. saya tanyakan Ustazah, mungkin sedikit melenceng atau sebalik apa namanya dibalik daripada tema ini yang saya tanyakan Ustazah, karena yang mau saya tanyakan bagaimana caranya bagaimana jalannya saya untuk minta ampun kepada Tuhan, karena saya merasa berdosa pada orang tua, karena dulu orang tua saya setengah mati membimbing saya, mendorong saya kepada kebaikan, tapi rasanya banyak banyak perintah orang tua saya tidak saya hiraukan, tapi nanti di belakang ini setelah orang tua saya tidak ada, baru saya menyesal karena rasanya baru saya merasa berdosa kepada orang tua saya dulu saat orang tua saya sudah tiada. Padahal waktu bapak saya masih hidup, mama saya masih hidup itu saya sekali tidak mau mendengar kata-katanya itu, Ibu Ustazah. Bagaimana caranya untuk supaya dosa saya sedikit bisa terampuni, Ibu Ustazah? Ini yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab langsung Bu Ustazah. Ya, silakan Bu Ustazah dijawab langsung. Ya, halo Bu Ustazah. Halo Ustazah. Maaf. Ya, okay. Tentunya sebagai anak kita menyadari kesalahan kita, bahwa selama ini kita banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, dan terus terang memang pada saat orang tua kita sudah tidak ada, itu baru kita bisa sadar. Ya, baru menyesal bahwa ternyata selama ini saya telah berbuat kesalahan, apalagi kalau sudah tidak ada, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Cukup kita selalu kirimkan beliau doa-doa yang terbaik, ya, insya Allah sedekah-sedekah yang terbaik, baik kedua orang tua kita di sana, insya Allah Allah tidak pernah tidur, Allah akan melihat kita bagaimana kita memberikan dengan doa-doa yang terbaik kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kedudukan yang terbaik bagi orang tua kita di alam barzah sana, insya Allah. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin teman sobat budaya yang ingin bertanya silakan langsung di 0811400950. Nah, Bu Ustaz, bagaimana cara Islam membentengi anak dari pengaruh negatif gaya hidup liberal atau yang masa kini, atau mungkin juga konten yang tidak sesuai syariat di internet? Kan sekarang anak-anak kadang membuka konten-konten yang konten dewasa, bahkan bisa mengakses semua dewasa. Bagaimana bisa membentengi diri anak dari hal-hal tersebut, Bu Ustazah? Silakan, Ki. Iya. Tentunya tadi yang saya berikan satu pernyataan bahwa sebagai orang tua tentunya kita merasa sangat khawatir dengan anak-anak kita ya. Tentunya benteng yang terbaik itu adalah pertama itu benteng di rumah, Pak ya. Artinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, di rumah itu kita harus bekali anak-anak kita. Jangan lupa mengaji, ya, mengaji. Itu mengaji itu perlu karena walaupun misalnya tidak bisa mengaji, kan ada namanya
TPA, TPQ sekarang banyak Iya. bertebaran di mana-mana ya. Mm-mm. Alhamdulillah kalau saya sendiri Pak, saya itu kalau pulang dari kantor sudah sholat maghrib, Mm-mm. saya langsung mengaji dulu. Ayo kita mengaji dulu nak. Saya ajari semua mengaji, sudah mengaji baru lanjut dengan belajar, Iya. mengerjakan PR-nya dan Mm-mm. sebagainya. Jadi ini apa ya namanya itu adalah benteng yang terkuat bagi kita sebenarnya. Mm. Ya, itu mengaji dulu. Kemudian sesudah itu belajar. Di Iya. samping kita memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi anak-anak kita, Mm-mm. bagaimana apa namanya akibat-akibat orang yang memiliki misalnya kadang saya juga bercerita Ustaz, Iya. Pak, maaf, saya Iya. bercerita kadang apa pengalaman saya hari ini. Mm. Tadi saya kedatangan di kantor seperti ini, nak, saya sedih lihat ibunya seperti ini. Saya kadang memberikan kisah-kisah itu dan itu Mm. bukan bohong, itu betul, nyata, real, supaya mereka juga bisa kasihan ya anak-anak seperti itu melakukan Iya. seperti itu, ibunya bisa sedih dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi anak-anak bisa menangkapnya itu, jadi anak-anak mungkin masih kecil dia bisa dewasa berpikir Iya. seperti itu. Ya, jangan yang tadi pastinya itu tadi harus mengaji dulu, Pak. Harus mengaji. Itu harus fondasi pertama Mm. dalam rumah tangga anak kita harus diajar mengaji seperti itu. Apakah ada perbedaan pendidikan kepada anak yang mungkin dilihat dari sisi umur? Dari sisi umur mungkin 10 tahun ke bawah sama 10 tahun ke atas. Ada perbedaan cara mendidik tidak, Bu Ustaz? Kan mungkin bisa diluruskan ketika saya salah. Apakah benar ada perkataan bahwa ketika anak memasuki umur 10 tahun, ketika diajar tidak mau diajar dipukul gitu? Itu apakah ada perbedaan cara mendidik? Iya, betul, betul. Seperti yang kita diberikan apa namanya bahwa bila umur 10 tahun anak kita itu bisa dipukul. Dalam artian itu Iya. sebenarnya bukan langsung dipukul bahwa secara betul-betul dipukul kasar ya, jangan. Artinya ini Mendidik ya. kita tidak boleh umur 10 tahun itu harus betul-betul kita memperhatikan Iya. lebih dulunya kan masih umur TK Iya. ke SD itu kan kita belajar, berikan dia pelajaran bahwa itu sholat itu perlu nak. Kalaupun sekali-kali dia ikut berjamaah dan sebagainya, kita Iya. sudah bersyukur. Tapi pada umur 10 tahun dia sudah tidak bisa melaksanakan apa yang kita tadi sudah wejankan mulai dari TK sampai ini. Itu yang harus memang betul-betul kita disiplin. Disiplin artinya bukan kekerasan ya Pak, jangan. Artinya masih bisa diberikan anak-anak apa namanya ini wejangan-wejangan, kalau perlu kita peluk-peluk, kita gombal-gombal ya, jangan langsung kekerasan. Artinya itu kekerasan itu kalau perlu tiadakan ya. Itu cuma sebenarnya dalam hadis itu suatu simbol dinyatakan bahwa dipukul artinya memang betul-betul harus penuh diperhatikan di situ karena disitulah pondasinya anak-anak umur 10 tahun itu. Bila anak-anak terbiasa selalu sholat, insya Allah sampai nanti tua dia akan selalu rajin sholat. Jadi itulah pentingnya di umur 10 tahun ini memang betul-betul kebiasaan anak-anak sholat itu di situ sudah mulai harus dirutinkan. Jangan lagi bahwa malas lagi nih, jangan. Harus betul-betul di situ diperhatikan, dirutinkan seperti itu. Nah, kalau kembali oke lah tadi kita membahas lebih pendidikan anak. Kembali ke orang tuanya. Kira-kira apa yang perlu menjadi perhatian orang tua sehingga ini anak bisa mengikuti hal-hal yang baik dari orang tuanya? Kan mungkin kita lihat dari zaman sekarang lah Bu Ustaz. Terkadang mamanya sibuk main HP, bahkan bikin konten-konten, bahkan dilupakan cara mendidik anak. Bahkan ya mungkin hal terkecil lah, cara mengajarkan membaca Al-Quran itu tidak pernah. Itu kira-kira apa pesan yang kena untuk orang tua yang zaman saat ini? Pesan artinya sebagai orang tua yang tadi saya bilang bahwa kita emak-emak ini bolehlah bergaul. Nanti dilarangi bergaul, nah bilang saya ditekan. Nah, itu serba salah kita sebagai ini bapak-bapak juga ya. Tapi perlu yang kita perlu garis bawahi bahwa peran orang tua itu yang pertama dalam rumah itu adalah apa? Mengurus
anak ya dan Iya. suami tentunya itulah peran kita yang utama sekali Iya, iya. ya, artinya pekerjaan yang utama itulah Iya. ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan yang utama ini, Mm-mm. jangan sampai kita mengutamakan pekerjaan yang tidak utama di luar sana ya. Anak-anak kita ini adalah generasi masa depan. Iya. Kita ini pendidik generasi masa depan ya. Bagaimana suatu negara bisa berhasil, bisa jaya bila nanti generasinya ini tidak memiliki agama yang benar, tidak memiliki budi pekerti yang baik dan etika yang baik. Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana bangsa kita? Ya. Nah, jadi itu sebenarnya saya sarankan kepada ibu-ibu ya. Ini juga saya berbicara kepada diri saya juga bahwa ayolah jangan terlalu sibuk di luar ya. Ayolah. Anak-anak kita ini apalagi kalau masih kecil-kecil ini memerlukan kita. Ya, saya saja ini Pak, saya memiliki anak 6 ya, 6. Ini anak-anak saya yang 4, 5, 6 ini kalau saya keluar ini pasti dia seperti kehilangan ayam kehilangan ayam kehilangan induk, apakah istilahnya itu? Iya. Dia kayak kita di mana? Saya selalu ditelepon. Saya bilang, oh iya nak, sebentar ini saya akan pulang secepatnya ini. Artinya masih SD, masih PAUD yang paling musuh itu mereka, saya nyadar, bagaimana kalau saya misalnya pergi berapa hari atau misalnya saya pergi berbulan-bulan, bagaimana kalian ini? Ya, saya kadang berpikir bahwa memang betul-betul kita ini ibu adalah madrasatul ummah. Artinya memang betul-betul pendidik ya, luar biasa kita ini seorang ibu-ibu. Makanya saya bilang, ya Allah, janganlah Engkau mengambil saya dulu sebelum saya ini melihat anak-anakku semua baik gitulah ya. Karena kita tidak bisa bayangkan bahwa kita misalnya pergi bagaimana ini masih berapa jam kita di luar saja ada kegiatan misalnya. Kita sudah betul-betul teleponnya sudah ini. Saya kadang jadi memang betul-betul kita harus saya kemarin juga ada kegiatan itu saya ada ya, tapi saya sudah mulai mundur pelan-pelan untuk lebih konsen kepada anak-anak karena kita sadari bahwa memang anak-anak itu tidak ada yang lebih daripada ibunya. Walaupun ada bapaknya pasti ibunya yang dicari. Yakinlah seperti itu. Betul. Ya, seperti itu Pak. Jadi harus kita sadar sebagai ibu-ibu bahwa ayolah kita harus memberikan banyak waktu untuk anak-anak kita karena kalau besar Mi juga tidak bakalan Mi mau cari dia pasti sama temannya Mi jalan. Jadi memang betul-betul waktunya bila anak-anak masih kecil-kecil itu kita harus mendidiknya, memberikan dia fondasi yang terbaik, pemikiran-pemikiran yang sehat supaya nanti kalau bergaul di luar sana mereka tidak gampang terpengaruh seperti itu. Tapi bagaimana pola cara mendidik anak ketika ya mungkin orang tua baru menyadari ketika anaknya sudah besar bahkan sudah ya dewasa, kan banyak kejadian bahwa ada anak memukul ibunya bahkan membunuhnya ya minimal sampai memukul gitulah. Itu pola cara mendidiknya bagaimana itu Bu Ustaz yang sudah terlanjur besar gitu? Apakah ada perlakuan perbedaan? Atau mungkin ada pengajaran secara Islam itu bagaimana? Inilah beratnya Pak kalau sudah besar. Tentunya kalau kita mau memukul anak itu pasti kita berpikir. Apalagi kalau sudah nakal besar baru mau dipukul nih. Bisa-bisa nanti kita yang dipukul juga. Ini bahaya ini. Makanya tadi kalau besar Mi itu pasti dalam hal penanganan komunikasi itu harus lebih terbuka Ki. Ya, kalau perlu kita jalan-jalan berdua, ajak mereka berdua jalan-jalan. Jangan rame-rame. Pokoknya kita berdua hari ini kita di jalan yuk, ayo kita kemana? Kita harus cari tahu bahwa dia itu senangnya kemana. Kita ajak dia berdua. Kita bicara dari hati ke hati, ya pastilah yang namanya anak mau tidak mau pasti dia akan terbuka. Kita belikan sesuatu, terus kita ajak makan di tempat yang favoritnya misalnya seperti itu. Jadi ini kalau besar Mi ini cara mendidiknya dari hati ke hati Mami, jangan mau keras karena kalau Mami dididik secara kekerasan berbahaya. Bisa-bisa nanti terjadi KDRT kita yang pukul-pukul Pak, seperti itu. Jadi anak-anak ini kita makanya mulai saya bilang tadi kalau masih kecil itu memang betul-betul kita kasih fondasi yang terbaik pada masa kecilnya. Ya, jangan terlalu sibuk di luar sana. Ada anak-anak yang di rumah yang membutuhkan kita, itu yang perlu kita sadari sebagai orang tua. Ya, apalagi sebagai ibu.
Ya, berikanlah dia ruang dan waktu. Karena masa-masa keemasan mereka itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya, Betul. kita Ya. akan menyesal pada saat dia sudah besar, dia tidak mau bicara dengan kita, tidak mau terbuka karena kenapa? Mungkin dari kecilnya dia sudah kita cuekin, kita terlalu sibuk di luar. Iya. Ya, seperti itu tadi. Nah, namun Ya, mungkin sebaliknya, seperti itu. kalau ada salah satu contoh Bu Ustazah, sebaliknya ini anak memukul si orang tua, entah itu bapaknya atau Iya, namun iya, banyak yang kalau kejadian. kita menelisik ternyata orang tuanya yang berbuat keburukan. Contoh mungkin ada beberapa kasus bahwa ini anak membela neneknya karena ternyata si menantunya ini mungkin apa namanya membuat kekerasan kepada mertuanya. Namun si anak membela dan memukul si ibu kandungnya. Itu bagaimana dari pandangan Islam? Apakah yang mana sisi salahnya nih, Bu Ustazah? Eh, tapi bagaimana tadi Pak? Ada seorang Ada suami ini anak kan memukul ya, ibunya. anak memukul ibunya karena Laki-laki yang memukul ibunya, laki-laki entah membela laki-laki perempuan. istrinya, membela istrinya. Tidak, maksud saya ini anak memukul ibu kandungnya karena Ya, dia mau melindungi neneknya. melindungi neneknya. Mungkin entah ibu menantunya ini ada salah atau bagaimana sehingga memukul mertuanya. Namun si anak ini Iya, melindungi iya, iya. neneknya. Ini ada Iya, salah iya. satu kasus. Mungkin kira-kira yang mana ini salah pola mendidiknya ini? Ya, tentunya begini, dalam hal berumah tangga, Iya. ya, berumah tangga itu juga memang kita harus banyak dalam hal mertua dan menantu itu pasti ada. Apalagi ketidakharmonisan, Iya. tentunya itu yang kadang kita harus bersyukur bila memiliki mertua yang baik, ya. Biasa memang ini kejadian banyak di masyarakat. Iya. Kayak bersaing antara menantu dan mertua. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa jangan sampai Iya. hal-hal sepele. Ya, ini sebenarnya tidak bisa terlalu karena kita tidak tahu permasalahannya bagaimana, tapi Iya. sebagai dalam Islam tentunya menantu harus menjadikan dirinya sebagai anak kepada mertuanya, ya. Walaupun mertuamu bagaimanapun, tapi kita sebagai kedudukan tak sebagai anak kita harus menyadari bahwa kita ini anak, ya. Mertua kita ini dia mau baik mau buruk, selama kita masih selalu bersifat berpikir positif kepada beliau, insya Allah tidak mungkin terjadi pemukulan seperti ini, ya. Ya, jadi kalau kita masih sadar bahwa kita ini anaknya, kita bersuamikan anaknya, kita harus menghormati mertua kita walaupun dia mau baik kek, mau bagaimana kek, ya. Kita harus sabar sebagai menantu dalam hal makanya andaikan menantunya ini artinya nyadar, artinya tidak melawan dari mertuanya ini, mungkin tidak terjadi pemukulan seperti ini ya kepada ibu kandung sendiri. Ya, ini yang bahaya juga. Makanya kita perlu selalu menjadikan suatu masalah itu jangan diperlebar dan diperbesar-besar. Kita harus kalau ada masalah diperkecil. Kalaupun ada masalah kecil ya kalau perlu dihilangkan, jangan dibuat lagi besar seperti itu. Jadi mungkin memang harus kita lebih kembali kepada agama kita, kembali banyak belajar, ya. Jangan terlalu menggunakan hawa nafsu. Tentunya hawa nafsu itu memang luar biasa godaannya. Kadang kita menahan, tapi yang namanya manusia biasa kadang kadang kita sudah terjadi, baru kita nyadar bahwa ternyata saya salah dalam hal seperti ini, misalnya seperti itu. Baik. Iya. Ustaz, di penghujung acara kita ini, nah mungkin ada pesan yang lebih spesifik kepada orang tua, kepada anak, dan juga mungkin nanti juga ada pertanyaan, apakah ada doa khusus kepada anak kita kepada Allah Subhanahu ini menjadi anak solehah ke depannya. Silakan Bu Ustaz. Tentunya pesan saya bagi anak-anak muda, ya, anak-anak muda zaman sekarang bahwa yang pertama ini ya, itu jangan lupa sholat. Karena sholat itu adalah fondasi agama kita, ya. Insya Allah bila kita sholat, kita membiasakan kita sholat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tentunya
jauh daripada hal-hal yang buruk. Saya yakin itu ya, insya Allah. Tapi itu yang pertama sholat ya, jangan pernah tinggalkan sholatnya ya nak ya. Kemudian yang kedua, hormati kedua orang tuamu ya, karena orang tua itu adalah wakil daripada Allah di muka bumi ini ya. Bila kalian mentaati orang tua kalian, mendengarkan nasihat-nasihat beliau, tentunya insya Allah kau akan jadi anak sukses. Seperti itu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus memiliki perilaku yang baik ya, attitude yang baik ya. Ini kalau kalian memegang 3 ini, insya Allah kalian akan sukses, yakin saja insya Allah. Pertama salat, kedua patuhi kedua orang tua, yang ketiga harus memiliki attitude, harus memiliki etika, cara berpakaian, pokoknya semuanya, cara berbicara yang baik, cara berpenampilan yang baik, cara berperilaku yang baik, tentunya itu kalian akan sukses insya Allah. Nah, karena kenapa? Bila kita memiliki ketiga ini, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita, dan karena doa-doa orang tua itu insya Allah akan diterima, dan kalian akan jadi anak yang sukses, dan insya Allah jadi anak yang selamat dunia akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu pesan saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Ustaz sudah bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di program acara Mudani edisi Ramadan, dan tentunya topik kita di sore hari ini bisa menjadi dasar bagi mungkin pendengar kita, mungkin jadi ilmu tambahan bagi kita semua, dan tentu menjadi berkah Bu Ustaz. Ya, terima kasih Bu Ustaz atas kebersamaannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, jangan bosan-bosan bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita bersama narasumber dengan Ustazah Samsinar Esos MSOS. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia, dan tentunya baru yang akan jumpa lagi bersama Anda nanti program selanjutnya, dan Mariam pamit undur diri dari program acara Mudani spesial Ramadan, Inspirasi Ramadan. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.